sekali, bahkan kalau kita bermimpi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Ya, baik, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajarnya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, sebelum membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim, tahu nggak kata maritim itu berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu? Coba Yuliana. Dari bahasa Latin, Bu. Ya, betul. Maritim itu berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus atau mar yang artinya laut. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim itu memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Jadi di sini kita sudah mempunyai gambaran bahwa orang masa lalu itu sudah mengenal pelayaran dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya negara ditemukan di sejumlah kawasan di Nusantara. Ini contoh salah satu negaranya, yaitu negara yang sebelah sini ini merupakan negara tipe Heger yang banyak ditemukan di Dongson atau Vietnam. Sementara yang lebih ramping ini merupakan negara asli Nusantara. Selanjutnya kita memasuki mengenai teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Teori masuk yang pertama yaitu teori Brahmana, di mana teori itu mengatakan bahwa masuknya agama di Indonesia itu dibawa oleh pendeta. Yang kedua ada teori kesatria. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu itu dibawa oleh para prajurit, sehingga teori ini sering disebut juga dengan teori kolonisasi. Yang ketiga ada teori Waisa, yang dikemukakan oleh Crom, yang mengatakan bahwa teori ini tuh dibawa oleh para pedagang yang tiba di Nusantara. Kemudian ada teori Sudra, dikatakan bahwa teori Sudra ini dibawa oleh kaum Sudra yang datang di Nusantara untuk memperbaiki nasib. Kemudian yang kelima ada teori nasional ya, di mana teori itu dikemukakan oleh Box yang mengatakan bahwa dalam proses penyebaran agama Hindu, ini bangsa Indonesia itu berperan sangat aktif. Setelah dinobatkan sebagai seorang Hindu, mereka kemudian giat menyebarkan agama Hindu dan segala aktivitasnya. Yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini di mana bangsa Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang-orang asing yang datang, mereka juga aktif mencari ilmu agama di negeri orang dan kembali ke kampung halamannya untuk menyebarkan agama yang sudah dipelajari. Baiklah, sekarang kita masuk ke kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada kerajaan Sriwijaya ya, di mana kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Masyarakat Sriwijaya itu memang dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut. Ada beberapa faktor yang menurut sejarawan itu membuat Sriwijaya itu berkembang dengan cepat. Yang pertama yaitu letak geografis pelabuhan yang sangat cocok sebagai tempat persinggahan kapal-kapal, terutama kapal dagang dari Tiongkok dan India. Yang kedua ada pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan barter. Yang ketiga ada menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan di India. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini diperkirakan berdiri di aliran sungai Prago, Bogowonto, dan Begawan Solo yang meliputi daerah Magelang, Mutilan, Sleman, dan Yogyakarta. Kuno itu berlangsung selama 196 tahun. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur, di mana perpindahan ini diyakini karena akibat adanya bencana alam. Gambar peta di samping itu merupakan contoh kekuasaan Mataram kuno pada masa itu. Ketiga, kita masuk Kerajaan Singosari. Letak Kerajaan Singosari itu menurut keterangan Kakawin, negara Ketragama itu adalah di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Kerajaan Singosari ini berdiri kurang lebih sekitar 70 tahun. Kita langsung masuk ke materi kerajaan yang terakhir, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu berpusat di daerah Trawulan atau sekarang itu kota Mojokerto, Jawa Timur, di mana kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya. Majapahit sendiri sebenarnya merupakan negara agraris ya, tetapi ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong Majapahit menjadi negara maritim. Faktor internalnya yaitu Majapahit itu melanjutkan politik Dwipantara, kemudian diperbarui dengan Sumpah Palapa Gajah Mada.
Terus memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan mendukung aktivitas kemaritiman seperti Gajah Mada dan Empuh Nala. Yang ketiga, hasil pertaniannya terutama beras sangat diminati kerajaan lain, baik dari Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Masuk ke faktor eksternal, yaitu meningkatnya jaringan internasional antara Asia Timur, Asia Selatan, dan Arab. Selain itu, jalur tradisional Jawa, Maluku, dan Malaka semakin ramai dengan kegiatan perdagangan. Yang kedua, meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan dari kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Ini merupakan peta gambaran kekuasaan Kerajaan Majapahit pada masa dulu ya. Kita masuk ke penjelasan saya yang terakhir, yaitu warisan kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Yaitu ada candi dan bangunan yang sekarang itu menjadi aset pariwisata di Indonesia. Kemudian wilayah Majapahit juga menjadi acuan untuk menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Yang ketiga ada bendera kebangsaan Indonesia yang berasal dari warna panji-panji kerajaan Majapahit seperti yang tertulis dalam kitab Nagara Kertagama. Yang keempat, semboyan nasional tentang persatuan dan kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, karena saya sudah selesai menjelaskan, di sini saya akan membagi kelompok, di mana ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian saya suruh untuk membahas atau akan mempresentasikan mengenai kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kelompok 1 membahas mengenai kerajaan Sriwijaya, dan kelompok 2 membahas mengenai kerajaan Majapahit. Nah, di sini akan saya beri waktu 30 menit untuk kalian mempersiapkan hasil presentasinya. Setelah 30 menit, langsung kalian presentasikan PPT. Kemudian kelompok yang belum tampil itu wajib memberikan pertanyaan minimal 1 perwakilan saja dan langsung dijawab oleh kelompok yang tampil. Silakan bisa kalian kerjakan dari sekarang, saya beri waktu 30 menit. Karena waktunya sudah habis, di sini saya minta perwakilan 1 orang untuk menjadi moderator. Siapa yang ingin jadi moderator, silakan mengajukan diri. Ya, Bu. Juliana. Juliana. Nanti setelah kelompok 1 presentasi, kelompok 2 wajib memberikan pertanyaan dan langsung dijawab dengan kelompok 1 ya. Setelah itu begitu juga dengan kelompok 2 sebaliknya. Silakan dimulai Juliana. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya Juliana di sini sebagai moderator di sesi pertama dan kedua. Baik, langsung saja pada sesi pertama di sini kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. 1. Kondisi politik. Sriwijaya mendapat julukan kerajaan maritim disebabkan armada laut kenal adalah Dapun Tahyang, pendiri Sriwijaya, Balaputra Dewa, dan Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, diketahui bahwa Raja Dapun Tahyang berhasil memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya dari Minangatuan sampai Jambi. 2. Kondisi sosial. Sebagai kerajaan maritim yang menguasai wilayah perairan jalur perdagangan dunia, maka penduduk kerajaan Sriwijaya banyak berinteraksi dengan orang-orang berbagai belahan dunia, termasuk dengan pedagang. Para pedagang selain berdagang juga menyiarkan agama. Penduduk kerajaan Sriwijaya bersifat terbuka terhadap hal-hal baru, misalnya masuknya ajaran agama Buddha dari India. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat dan perdagangan. Untuk menjaga keamanan wilayah lautnya yang luas, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat. Dengan demikian, perdagangan yang berlangsung di Kerajaan Sriwijaya dapat berjalan aman. Dari wilayah lautnya yang luas, Kerajaan Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari kapal-kapal dagang yang melintas atau singgah di Pelabuhan Sriwijaya. 4. Kondisi kebudayaan. Tonggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya yang sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet banyak yang menetap di Sriwijaya. Baik, terima kasih kepada yang sudah membacakan materi dari kelompok 1. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya-jawab. Nah, dipersilakan kepada yang ingin menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eha Zulaiha. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai materi yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1.
Pertanyaannya itu apa yang dilakukan Balaputra Dewa pada masa itu sehingga bisa mengantarkan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya. Terima kasih. Kelompok 1 dipersilakan jika ingin langsung menjawab pertanyaan dari Eha. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eha Zulaiha. Kejayaannya Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dari teman kelompok 1. Selanjutnya kita masuk di sesi yang kedua, yakni presentasi kelompok 2. Nah, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan PPT. Dari PPT yang telah kami susun, yang pertama yaitu tentang Kerajaan Majapahit. Di sini yang pertama yaitu kondisi politik. Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing, seperti kerajaan Cina, Ayodhya, atau Siam, Champa, dan Kamboja. Kebijakan politik kerajaan Majapahit memiliki tujuan menjalin persahabatan dengan tetangga untuk memperkuat kerajaan. Lalu yang kedua, kondisi sosial. Pada masa kerajaan Majapahit, kehidupan sosial di masyarakat sudah tercipta kondisi tertib, aman, damai, dan tentram. Dengan adanya kitab Kutaramanawa yang digunakan dasar hukum kerajaan Majapahit, peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Lalu yang ketiga, kondisi ekonomi. Kemakmuran masyarakat kerajaan Majapahit tercipta karena kehidupan di bidang ekonomi tumbuh baik. Pertanian dan perdagangan berjalan dengan lancar. Wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit meliputi daratan dan perdagangan laut yang luas. Hal ini membuat Majapahit menjadi kerajaan agraris dan maritim. Sebagai kerajaan agraris, hasil utama adalah hasil pertanian seperti padi, lada, cengkih, pala, dan kapas. Sementara itu, di bidang maritim, kerajaan Majapahit mengembangkan perdagangan hingga ke luar negeri. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2. Selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan kepada yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Nurfadilah, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Sebutkan salah satu contoh yang menandai bahwa kehidupan masyarakat Majapahit itu tentram dan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada kelompok yang presentasi, kelompok 2, silakan menjawab pertanyaan. Izin moderator untuk menjawab pertanyaan dari Siska Nurfadilah. Baik, silakan Saudari Siska. Sebelumnya perkenalkan, saya Francisca. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Siska Nurfadilah. Di sini jadi salah satu contoh kedamaian dan ketentraman masyarakat Majapahit, yaitu ditandai dengan berkembangnya agama Hindu dan Buddha secara bersama. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kembali. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Telah berakhir sesi presentasi tanya jawab. Ini langsung saja saya kembalikan kepada Ibu Wiwit. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Yuliana. Presentasinya cukup bagus. Semoga ditingkatkan lagi ya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan nggak dari pertanyaan teman-temannya tadi? Tidak ada yang mau bertanya ya, mungkin sudah paham mengenai materinya. Mengenai pertanyaan dari Eha tadi, memang benar, salah satu yang dilakukan oleh Balaputra Dewa untuk mengembangkan Sriwijaya sehingga mencapai masa kejayaan adalah dengan menguatkan armada lautnya. Nah, di mana armada laut itu nanti akan mengundang para pedagang-pedagang lain yang datang ke sana sehingga ramai dan mereka itu merasa aman. Di balik itu semua, Majapahit itu juga memungut upeti atau pajak para pedagang, sehingga hal itulah yang membuat mereka semakin berjaya pada masa itu. Untuk pertanyaan dari Siska tadi,
Memang salah satu yang menunjukkan adanya ketentraman dan kedamaian di Kerajaan Majapahit adalah berkembangnya agama Hindu-Buddha secara bersama. Sehingga hal ini membuat Kerajaan Majapahit itu memiliki kebudayaan yang sangat tinggi. Sebagai contohnya banyaknya peninggalan-peninggalan tentang candi dan karya sastra yang tadi sudah dijelaskan oleh teman yang presentasi. Dari pelajaran kali ini kita itu dapat membuat kesimpulan di mana sepertiga wilayah Indonesia itu terdiri dari bentangan perairan, mulai dari laut hingga danau dan sungai. Secara khusus, laut itu memiliki peranan penting dalam dinamika politik dan masyarakat Indonesia. Nah, itu sudah sepantasnya kita kembali kepada misi maritim yang dulu seperti diterapkan oleh nenek moyang kita. Karena sejatinya Indonesia itu menyandang predikat negara maritim atau negara kepulauan. Sehingga dengan mengoptimalkan letak strategis dari Indonesia dan kekayaan sumber daya bahari yang melimpah, maka bukan mustahil jika Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani dan diperhitungkan di dunia dalam bidang maritim, layaknya di masa jayanya dulu. Baiklah, saya rasa cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya menghimbau kalian untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan waktu istirahatnya, karena saya yakin kalian itu memiliki banyak tugas ya. Jadi sebelum saya akhiri, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.